Ada yang datang. Bentar, Nih, gue pengen. siapa nih? Oh, saatnya prepare ini, saatnya. Ada Wayai. yang punya bandage gak? Wayai. Santai. Bentar. Sebelum ngurusin itu, aku mau ngomong terakhir. Bentar. Sebelum ngurusin yang itu, aku mau ngomong terakhir dulu, guys. Aman ini Ustagi. Apa? Boleh. Soal si Doom tadi. Taruh bawah. Aku butuh enforcer. 3. NR. Usagi soalnya pakai motor bang. Ini yang kemarin beda ya. Bilang di radio jangan ditangkap. Jangan ditangkapin dulu, kita lagi ngobrol. Semua suruh masuk dulu. Guys, hati-hati ya. Hati-hati Masuk dulu bentar sini. Semua masuk dulu. Semua masuk dulu. Jangan galak-galak. Semua masuk Kita dulu. lagi turunin ego. Semua masuk dulu. Oke, aku mau ngobrol soal yang kasus Doom sama Zota tadi. Di sini aku minta ketegasan enforcer. Sekali lagi ketegasan. Yang namanya ketegasan itu tidak pakai hati tapi pakai logika. Pada saat ada orang yang mengancam kapal kita, aku minta ketegasannya. Enforcer dengar? Dengar. Dengar. Oke. Ketegasan itu pakai logika bukan pakai hati. Oke, terus siapa yang mau ngobrol sama ini? Shen masuk Shen. Di depan Night Runner ini. Ya, siapa yang mau ngobrol sama yang paham kok kondisi dan Petinggi semuanya? sih katanya tadi dia minta petinggi sih. Udah lu maju Iya. Cat. Ayo. Udah kita udah siapa aja, nggak usah petinggi. Ya udah, ayo. Jaka sama Jangan. sama Jax ada nggak? Kita bisa Om Tato kalau mau. Kita Udah, kita ngobrol dulu di sini. Ayo. kita jalan dulu sih bang. Kenapa? Boleh ngobrol sebentar nggak? Boleh. What's wrong? Iya, jadi kemarin kita abis nyebut catsnya Cia. Dan Karena? karena dia baru 2 hari dan kita tidak merasa memberikan Cuts itu. tes itu, iya. Betul, Dan memang Vice dan Press menyuruh kita mencabut. betul. Itu udah ada Tapi- ketentuannya. Tapi Cia bilang katanya memang disuruh sama Om Richard. Sini ya, Jadi makanya Richard. kita mau make sure dulu ke. Gak ada aku nyuruh kayak gitu. Sini pada kumpul dulu apa? Gak ada ya? Itu Nggak ada. temen. Gak ada ya? Gak ada ya? Ya udah kalau gitu. Oke, Ah. satu ini juga. Kalau dia Richard. memang ingin tetap ada di sini, dia harus ngikutin apa yang sesuai dengan aturan dan Udah, kemarin kebiasaan udah kita. gue kasih tugas. Kalau masalah C udah Ada. gue kasih tugas dan dia Ada. sepertinya sudah Enggak, menyelesaikan gue juga. cuma mau make sure Belum, aja. itu kan baru tugas Ada, pertama. Aku lupa lagi anjing. Ini yang masalah Dom nih, Haha. Richard. Gimana? Dom itu memang sebelumnya kan sudah 2 kali untuk melakukan hal ini kan, melakukan kesalahan ini. Yang pertama itu masalah NRS. Lu udah tahu belum itu? Udah semuanya empatnya udah tahu. 4 masalah udah tahu dan 2 dari Dom, 1 dari Zota. Udah tahu. Terus? Oke. Itu dia itu udah gue cabut cards-nya. Udah gue cabut cards-nya selama 1 minggu untuk menyelesaikan masalah dia bersama NRS. Satu itu. Yang kedua, kemarin gue juga udah tegur dia juga untuk masalah LOTF itu Sumpah ya. aku lupa, aku sumpah. Ya biarin lah, jalan Itu aja. udah gue tegur keras juga dengan sedikit memberi pelajaran. Gue memberikan tembakan 1 kali di pahanya untuk peringatan. Setidaknya dia mengingat sebuah kesalahan yang dia buat itu sangat berisiko terhadap keluarga nakama. Yes. Satu hal yang harus gue sampaikan kemarin hasil cepel juga. Ini gue minta sudut pandang lo ya. Menurut lo, untuk prospek ini, apakah diperbolehkan untuk membawa atau menenteng senjata ketika free time? Satu itu. Yang kedua, apakah perlu para prospek ini dibatasi kegiatannya? Atau Oke. dilepas begitu aja? Oke. Karena yang gue lihat ini jatuhnya kita mengobati bukan mencegah sih untuk masalah-masalah yang terjadi ya. Oke. Nah, sudut pandang lu seperti apa? Pertanyaan pertama, boleh asalkan dengan izin. Jadi sekali lagi prospek seharusnya itu ada penanggung jawabnya. Itu sejak awal aku bilang. Prospek ini siapa, tanggung jawabnya siapa, dan Yang dia bawa siapa gitu ya? ya harus ada izin dari yang bawa. Ya, otomatis salah prospek adalah salah yang bawa. Itu harus ditegaskan banget. Yang kedua,
Soal apakah dia perlu dibatasin kegiatannya, nggak perlu. Itu adalah filter yang paling bagus untuk kita bisa tahu apakah prospek berhak naik ke member atau enggak. Kalau dia tolol, kalau dia bodoh, Kasih dia ngomong baru lu ngomong. ya buat apa kita lanjutin dia menjadi member? Kita lepas face-nya, kita larang dia masuk ke sini. Oke. Berarti untuk Dom ini udah gue kasih ultimatum ya. Berarti dia tidak boleh datang ke CH selama 1 minggu ya. kita Sebenarnya udah selama ngasih peringatan 3 kali sih Om. Tapi dia masih kayak gitu. ya kalau Jadi kita harus kasih udah peringatan terakhir Om. udah sekali lagi kalian jangan pakai hati, pakai otak kalian. Betul. Pakai akal pikiran kalian. Kalau itu udah bener-bener nggak bisa, buang. Semua orang replaceable. Even aku, even Jawa, even Papui, kalau kita terus melakukan hal bodoh harus diganti. Semua orang replaceable. Oke. Jadi menurut untuk masalah LTF ini, karena nggak sepenuhnya ini tuh kesalahan Dom sih, Richard. Karena yang lu tahu juga LTF ini kan nggak cuma 1 kali datang ke sini. Yang mereka inginkan adalah sebenarnya tempat ini. Karena memang sebelum kita menduduki tempat ini, Itulah mereka tempat bilang mereka. bahwa tempat Dan mereka sekarang diusir ke Roxwood. Betul. Paham. Terus Nah, salah ini Dom kalau misalnya adalah kita memberikan biarin, bensin ke api kan? Itu tetap salah. betul, itu adalah kesalahan Dom, cuma tidak sepenuhnya. Paham. Di situ aku paham. Tapi impact-nya cukup besar. Impact-nya cukup besar. Paham. Ya udah kita selesaikan Karena aja. kalau misalkan kita compare juga untuk masalah yang pertama, kita nggak ada menaikkan dagu, mereka tetap melakukan hal itu gitu. Betul. Ini kan LOTF ini kan mereka kan? Bukan. Ini apa? Ini NRS. Ini Netrunner. Yang mana? Tapi permasalahannya sama yang curi mobil. Oh iya udah yuk. Yang barang WT 100 WT hilang. Aku pengen tahu dari perspektif mereka sih. Ayo. Yuk. Boleh. Kalau Elder ya udah sih, Elder mau ngapain juga, mau sama Don Vito serah anjing. Dia barang gua nggak ada sekarang dan itu snowball efeknya kemana-mana. Oke. Dan kalian sekarang nggak mau tanggung jawab, katanya kan mau ngebela anak lu sendiri. Terus gimana sih konsep kalian? Kalian MC macam apa sih? Oh, gila lu udah. Gila, Bang. Ngatur-ngatur lu Terlalu udah. jauh sih. Ngatur sih? Gak ada ngatur-ngatur. Kan itu jelas, katanya mau ngebela anak lu. Anak lu ngelakuin kesalahan yang ngerugiin gua fatal. Ini dampaknya kemana-mana. Dan sekarang giliran gue bisa tanggung jawab, nggak ada yang bisa tanggung jawab, nggak ada yang bisa ngebelain temennya sendiri. Terus apa maksudnya? Kan nggak ngebantu teman lu juga bertanggung jawab. Gimana tuh? Ini kita bantuin dia dengan bilang kita nggak mau peduli sama Bantu kalian. Bantu ngomong. Kita support dengan Dom lah. Kita support Dom kalau misalnya gue nggak peduli sama lu juga. Gitu aja Bang Blonde. Tiba-tiba Blonde tadi dia udah ngasih nama lo. Iya gue lupa. Gua Lu juga nangkep STM. gak sih bro? Masa harus berkali-kali kita jelasin sih? Lu punya otak Ya kan? udah, lu nangkep pernah juga otak nggak lu. apa yang gue terangin? Masa harus Ya gue udah. jelasin berkali-kali? Ya kita Lu bakal udah datang nangkep. terus ke sini. Iya, lu ngomong dulu deh, biar gua ngomong ntar. Lu ngomong, udah Oke, pas belum? udah Lu kok, ngomong. udah kok. Coba lu yang ngomong coba. Iya, lu udah tahu tuh jawaban kita. Nggak mungkin deh, impossible kita balikin kan. Udah, lu pikir di dalam kepala lu cerna dulu, baru lu jawab. Bukan lu muter ke jawaban yang sebelumnya udah lu sampaikan. Paham tuh? Oke, udah. Udah, itu aja. Box memang mau tembak-tembakan. Sebenarnya lagi-lagi sih. Meskipun jawaban kalian juga muter-muter kayak gitu juga, ya tetap aja. Selama barang gua nggak balik atau seharga barang gua nggak balik, ya gua nggak peduli juga. Gua bakal samperin kalian terus kok. Ini kayak gitu. Jadi kan kita sama-sama nggak nemu nih kan, titik tengahnya kayak gimana? Intinya itu kesalahan anak lu sih bro. Lu kan udah tahu ya di jalan resiko seperti apa gitu. Masalahnya anak lu aja nyimpen barang segitu banyak. Masuk. Mobil Gumi. Gitu. Yes. Lagi-lagi Lu kalau misalnya ke CH tolong bawa mobil dong. Ya udah gini, itu kan resiko ya. Lu yang buang, resiko itu kan resiko. Ini kan resiko kalian men. Masa ya buang resiko ke kita karena kita rugi. Biasain yang ngomong cuma 2 orang. Biasain yang ngomong cuma 2 orang. Jangan semua ngomong. Gue Jarot, gini, Rover. Secara logikanya, maling itu selalu ada, bener nggak? Oke. Gimana caranya lu meminimalisir untuk tidak kemalingan? Logika?
Oke, logikanya masuk nih. Gue diceramahin nih jadi ini ya sama maling-maling nih ya. Oke. Bukan diceramahin, intinya lu kurang pintar dalam menjaga barang sesuatu. Nah, itu dia. Kita bodoh paling di sini. pintar. Emang betul. Backsound oke kan? Bentar. Gini ya, dari tadi kan gue yang ngomong nih ya. Ini kan dari gue yang ngomong nih. Kalian pun coba satu orang gitu, nggak usah kayak tikus gitu. Semuanya suara dengeran men. Satu-satu aja. Ya udah gini, kenapa Sang logika gini, kenapa kita ngomongnya banyak-banyak? Karena dari tadi logika yang kita sampaikan gak masuk ke otak lu. Lah logika yang ngomong sekarang siapa? Gak masuk ke otak kalian men. Intinya gini ya, kalau gue nggak tahu dia siapapun, gue nggak peduli itu orang kalau misalnya hilang ya gue bakal coba cari lagi. Tapi kan sekarang posisinya gue tahu dia siapa dan bener aja dia anak lo. Oke, itu dua hal yang dari awal nih semua masalah terjadi itu. Selain Jarod semua diem dan agak munduran. Mundur. Dia yang ngebuat barang-barang gua hilang. Itu logikanya nggak masuk apa di kalian? Gini bro, itu kan masalah case-nya. Sebelum kejadian case itu lu juga harus lihat. Kalau lu melimpahkan kalau lu ngelimpahin ke kita semua tanpa lu sadar juga anak-anak lu ada salahnya, menurut gua lu terlalu manjain anak-anak lu sih. Buat masalah gue sama anak gue bukan urusan lo. Yang gue permasalahin barang gue yang hilang itu karena anak lo, paham nggak? Iya, masalahnya sama anak-anak gue itu juga urusan gue. Cuman anak gue nggak bisa ganti. Kita cari jalan tengahnya aja, tapi lu nggak mau, lu ngelimpahin terus ke kita. Gimana sih? Iya, jalan tengahnya apa coba? Solusi dari kalian apa? Ya lu jangan ngelimpahin semuanya ke kita. Kalau lu ngelimpahin semua ganti rugi ke kita, ya kita nggak sanggup ganti. Itu aja. Wah, lu namanya nggak nyelesain masalah. Enggak. Gini, ini gue lagi coba cari jalan tengahnya ya. Karena kan kalian juga ngerasa pada nggak mampu nih. Gue nggak ngerti lah ya kalian konsepnya gimana. Karena gue juga baru lihat kalian di sini. Karena HUD ini tadinya tuh HUD temen gue, LOTF. Yang sekarang jadi HUD kalian kan harusnya ini sekarang. Gue nggak tahu kalian punya resource berapa banyak. Tapi intinya ikut kamu aja, aku takut iblis. Beginian takut. Mau balas apa enggak, aku ada sih strap udah bawa. Ini motor siapa lagi? Soalnya udah dua kalinya ini dia. Kalau apa-apa. Udah 2 kali tuh. Aku takut. Aku nggak takut sih. Kalau aku geter kalau ya. Ku bantai kalau enggak. Agak geter ya. Enggak, ku bantai, tenang aja. Jangan tembak aku, bantai, jangan gerakan sama bisa kasih. Tenang, aku siapa yang ngebacot anjing? Kan hilang kan motor. Kok hilang? Sumpah ini gara-gara si anjing. Udah bilang tadi. Oke, nggak apa-apa. Nasib, Nasib, betul. Zot, omelin Zot itu yang di depan. Ya udah lu ganti, enak banget ngomong ya, ganti. Lu mau ngomong versi kejamnya? Jangan. Jujur dong. Jujur itu dong. Sebenarnya gini, kita kan seperti yang kalian tahu kita baru ya. Dan kedua, kita tidak menggunakan barang tersebut. Jadi apa ya? Secara tidak langsung kita tidak menggunakan barang itu. Jadi kayak gimana kita caranya ganti? Kalau misalnya jumlahnya sebesar itu, kayak kira-kira ada solusi lain nggak? Kita harus apa? Kak, gini ya, nggak ada yang pernah bilang sih kalian yang pakai, karena emang gue juga tahu itu diambil polisi semuanya. Kenapa anak gue itu dipenjara lama banget, 110 bulan lebih dengan denda yang luar biasa. Makanya jadi kita nggak ngomongin barang itu diapa-apain sama kalian sebenarnya. Bukan. Maksudnya gini, kita nggak merasakan barang itu, ya kan? Jadi kalau untuk mengganti barang yang tidak kita pakai dan dengan minimnya uang yang kita punya, dengan semuanya lah kita kurang. Kira-kira dari kalian ada solusi lain atau tidak? Jujur. Gua itu malah nanya ke kalian, emang kalian ada apa yang bisa kalian buat biar gue ngerasa gue punya tanggung jawab dari kalian gitu loh.
Karena ya kalian bilang kalian sendiri baru. Kalau misalnya gue suruh kalian ngapa-ngapain ya kalian juga baru kan. Emang kalian punya resource buat ngelakuin apa yang gue minta. Dan itu bakal makin lama lagi nantinya. Dan gue butuh barang itu cepat. Karena minggu ini gue padet banget acaranya. Ya udah. Berarti total kerugian itu 200.000 ya? Iya, sesimpel itu doang kok sebenarnya. Ya udah, kita win to win aja karena kejadian ini juga kan di jalanan ya. Gimana kalau misalnya kita bagi dua? Man, it's not a negotiate, man. Gua nggak minta jual beli di sini. Gue butuh tanggung jawab kalian. Jujur pingin ngomong sih aku anjing. Jujur pingin ngomong nih aku. Gak tahu apa yang udah lakuin sama anak gua. Tapi masalahnya sekarang sama kalian. Ya iya, tapi kan anakku membuat impact juga. Gimana sih bro? Nah lagi-lagi kan nggak nemu di tengahnya kan kalau kayak gini kan gue udah bilang masalah anak gua itu udah gua urusin. Jadi di luar dari anak gua yang udah gua urusin ini tinggal ke kalian sebenarnya. Paham nggak? Kalian tadi bilang ke anak gua kalian udah dipanis juga, nggak boleh pakai tes segala macam. Itu pun udah gua lakuin, tapi masalahnya tetap kerugian ini itu yang gua alamin, yang nggak bisa digantiin. Kalau misalnya kalian tetap ngebelain dengan ya alasan apapun. Alasan aja sih. Biar aja. Kalau mereka udah ngelempar ke aku baru aku ini. Benar-benar. Ya, sebenarnya bukan bermaksud itu sih mau mojokin kalian balik. Cuma kita minta kayak biarkan orang-orang ber-RP. Yang lebih baik daripada itu karena kita nggak punya uang sebanyak itu sih lebih tepatnya. Kalem banget. Jadi percuma kalau kalian nge-push tapi kita nggak punya uang ya. Oke, Jarod. Ya intinya lu mau melimpahkan semua ini ke kita kan? Itu udah terlihat jelas kan. Kenapa gue ngelimpahin semua kalian? Karena ini semua chain effect dari apa yang anak lu lakuin. Tuh, dari lu ngurusin mobil. Lu ngurusin anak kita lagi. Bentar. Lu tahu nggak sih anak lu tuh ngomong apa ke anak gua waktu pas dia maling mobil? Apa? Itu udah ngerendahin kita orang banget sih. Lu tanya sama anak lu dia ngapain? Ya udah. Coba panggil dulu ke depan sini. Ya, coba sini dong. Nah, kenapa? Nah. Ngomong apa? Ya gua ledekin orang. Ini orang semua. Kayak mana lu ngomongnya? Kayak mana? Gua colong mobil lu. Gua bilang gitu. Gua bilang maling-maling ya udah gua colong mobil lu. Gua bilang kayak gitu. Terus yang punya pistol tembak dong di bagian non vital sampai dia pingsan. Beberapa hal lagi yang ya intinya Intinya lo tau lah Jarod, anak lo tuh gimana gitu kan. Dan ya ternyata gak cuma masalah cuma dicolong doang, anak gua ketangkap, barang gua hilang. Ya, kalau lagi kayak gini, gua sinetron gak bisa ngapa-ngapain, harus postpone gara-gara karena kata-kata kamu yang bisa mempengaruhi emosi teman kita. Kalau bicara dan lu lagi-lagi awal datang kesini pun gua cuma jelasin perasaan kamu temen aja, gak usah ngapa-ngapain kalau mereka emang beretikat baik tanggung jawab. Tapi kan kalian pun kemarin masalahnya malah nih kayak yang barusan ngelakuin gitu ke gua. Gak apa-apa, kita harus tahu posisi kita juga sih. Di sini kita yang salah. Gue yang rugi. Anggota kita yang salah sih. Gue buang-buang waktu kesini. Rugi gue nggak bisa ngapa-ngapain nih selama beberapa hari. Rugi teman-teman gue yang harusnya bisa gue backup juga jadi nggak bisa dilakuin gara-gara barangnya hilang. Banyak hal yang gue rugi di sini dan lu masih ngajarin gue sesuatu men. Gak gitu cara mainnya. Gue cuma datang ke sini minta tanggung jawab. Clear. Gak akan gue main-main lagi sini. Ya, tunjukin loyalitas tuh, Cina. Sekarang. Sekarang. Mana sekarang? Gue yang tembak. Pakai senjata kunci nih. Di non vital. Di area vital ya. Non vital. Oh non vital. Setidaknya ada materi yang bisa dikasih. Ya walaupun tidak berbentuk uang. Ini nembak siapa sih? Dom, sebelumnya pamit dulu ke mereka. Izin bang ya. Iya, gue butuh intinya Aduh. secepat mungkin. Karena kalau misalnya gue suruh kerja, dia bisa berapa lama? Ribu gede banget. Nggak ada yang mau nih, nggak ada yang mau nembak nih. Sini kasih gua. Itu ditahan-tahan sama Jarod sama Sesko. Jarod Sesko perintah Sergeant Adam. Seberapa cepatnya dia membalikan. Jarod gak usah nahan-nahan ya, ini udah perintah langsung. Biar dia yang mikir. Sekarang Kinas, kalau nggak berani kita Cina sejen dulu. Itu yang punya aku ambil. Ini tuh lagi panas, lu nembak, biar jangan salah paham di flash lagi. Tuh lihat. Sebelum nembak, Jarod, kau dengerin. Sebelum nembak izin dulu. Kita nggak nembak kalian.
terus tembak, dan ini perintah, nggak usah dinego, nggak kelar-kelar ini. Oke. Kopi deh, tapi kayaknya jam prospek yang nembak. Bro RC, aku izin ini, sejenak rekam, aku izin jalan dulu ya. Bentar. Tembak di non vital ya. Men. Jangan dulu. Oke. Udah. Tadi siapa sorry ngomong? Tadi Jarod di Oke Jaka. Intinya gini ya, gue nggak punya waktu buat sama sampah ini gitu. Gue nggak punya banyak waktu buat nungguin dia segala macam. Intinya gue kasih deadline 3 hari dari sekarang. Dari 200.000 itu, gue bakal balik lagi dan kalian bakal lihat siang sama malam kalian itu warna merah karena yang kalian bakal lihat itu cuma darah, men. Intinya kayak gitu ya. Gue kasih waktu sampai Rabu. Clear? Rabu. Iya, nggak ada 200.000. Yeah. Lu udah tahu pasti apa yang terjadi. Gimana Dom? Sanggup nggak lu? 3 hari Dom. Nggak sanggup gua. Ini bukan masalah sanggup nggak sanggup. Intinya 3 hari dari sekarang gue bakal balik lagi. Mana? Kok nggak Dan tadi gue bilang itu bakal jadi kenyataan. Udah gini, lu sanggupnya berapa hari Dom? Kalau boleh tahu aja ya. 2 minggu gua sanggupnya kalau 200.000. Mau kemana gua 2 minggu? Biarkan mereka ber-RP guys, biarkan mereka ber-RP. Hal penting yang harus gue lakuin. Dan dengan resource yang udah hilang itu aja, itu gue butuh waktu banyak banget. Dan nggak bisa kalau 2 minggu. Dom, 3 hari dari gue sekarang. Time limit. Lu percaya sama gue Dom? Lu bilang iya. Kenapa? Lu bisa. Udah iya aja. Lu bilang Ya iya udah. sekarang. 3 hari dari sekarang. Yuk. Oke. Gue pegang omongan lu Dom. Gue bakal kesini lagi dan aduh kenapa dia? Gue bakal ambil apa yang harusnya jadi milik gue ya. Itu aja sih. Oke. Cinas berubah. Ada Jawa ya, gue udah punya kontak Jawa, udah punya kontak Calliope. Berubah. Ada lagi nggak nih orang yang bisa gue udah kemana-mana ini. Mereka udah mengiyakan. Biar gue bisa hubungin kalian. Jaka. Itu Jaka tuh. Gue di airdrop 4120. Gimana bos? Jadi nggak? Gak usah, jangan dulu. Gak usah. Gua di 1348. 1348. NMC banyak utang. Gak usah ngajarin. Gimana kalau kita adu aman. punya masalah tonjok-tonjokan dia tuh, saya dulu aja. Oke, aman. Oke ya, 3 hari dari sekarang gua ambil apa yang harusnya jadi hak gua ya. Gak bakal mau itu kalau udah minta ya resource itu sampai kapanpun. Coba. Banyak itu 2000. Udah sini kumpul dulu. Kumpul dulu. Ngokang aku pada. Dom, sini Dom. Dom. Nih gue kasih tau ke lu deh Dom ya. Itu tadi siapa yang nyeletuk Zam? Stop deh, celutuk-celutuk gak jelas kayak gitu. Nih gue kasih tau Dom. Ini masalah yang udah telah lu buat tanpa adanya member yang terlibat atau prospek yang lain terlibat. Gua nggak mau keluarga gua kena malapetaka lagi. Gua minta dalam 3 hari lu balikin itu 200.000. Kalau misalkan memang tidak bisa, lu cabut dari sini. Sebentar Jak. Gue bilang. Sakit. Jangan banyak gerak tambahan. Lu ngapain kayak gitu dibilangin? Gue minta maaf. Lu disrespect lu. Lu sini. Lu ngapain masih nyeletuk dong? Iya, gue bilang minta maaf. Siapa yang nyeletuk kalau minta maaf? Lu mencontohkan yang lainnya akan halal seperti itu, tau gak? Soalnya dia udah kemarin Ampun. Lu kalau dibilangin lu Jarod, ampun. Lu lihat siapa yang ngomong. Monyet lu. Iya ampun Bang Jarod. Jak, lanjut. Pokoknya jam 3 hari, gue nggak mau ngeliat muka lu di sini. Gimana caranya? Gue nggak peduli. Sorry. Lu selesain itu 200.000, lu balikin ke mereka. Gue nggak mau melibatkan klub. Paham? Kalau 3 hari itu nggak sanggup Bang, makanya gua bilang nggak sanggup tadi Bang. Iya makanya lu sebelum berbuat itu, lu sebelum berbuat itu, lu tuh mikir. Mikir, ini tindakan lu. Lu harusnya udah tahu konsekuensinya.
Makanya kemarin ketika lu curi mobil gua, bagus itu mobil gua yang lu curi lagi. Coba Night Runner kedua yang Richard lu curi egonya mobilnya. santai bang. Mau gimana kita? Belasan orang bakal pingsan lagi Kalau gara-gara secara lu. Richard Karena ya, tindakan bodoh emosi lu, dengan lu tindakan ngebunuhin semua keputusan. member di sini dong. Iya, masalahnya bukan mobil gua aja. Kayak coba ada Ratna Night Runner yang kedua. Terus kita pingsan lagi. Dibuat pingsan terus-terusan. Belasan nyawa terancam gara-gara lo. Tapi kan emang gua nyari duit Gak dari usah situ. ngejawab. Gini, lu Iya, nyari cari duit duit gini kayak nih. gitu. Tapi sekarang lu dapat duit atau malah suruh cari duit nih sekarang? Bentar. Iya tapi dari situ juga nggak cukup 200.000 3 hari. Ya, makanya dong, lu cari pekerjaan yang lain kalau menurut lu itu tuh resikonya besar dan tidak worth it lu gitu. dapetin duit itu dong. Lu punya temen banyak, lu pinjem lah 10.000 terserah lu. Masa Kita nggak mau tahu Iya, caranya dong. masalahnya lu tahu itu nggak worth it nih. Tapi lu tetap kerjain gitu. Coba lu Udah. pikir. Intinya gue nggak mau dengar alasan dari lu bisa apa enggak. 3 hari lu nggak bisa, gue minta lu cabut dari sini. Gue nggak mau ngeliat muka lu. Ya. Tapi kalau Gak yang usah, gua bilang gua nggak ke mau Papa- denger alasan. Enggak, denger Gua dulu. nggak mau Kemarin denger udah alasan. bilang sama Vice Pres juga sama Sesko. Jawabannya gimana? Lu ngehargain kita gak sih sebagai enforcer? Ya gua ngehargain, cuman gua kan Coba masa nggak- gua mau denger lu mau ngomong apa. Coba mana Sesko? Sesko. Ya, gue belakang lo ini. Nah tuh. Coba ngomong, coba Cuman gua ngomong. udah bilang kemarin serahin aja gua ke mereka. Gua nggak bakal bawain Coba lu nakama sampai juga. dulu dong. Lu sampai Tadi dulu. kan udah, bilang serahin ke tadi dia. udah. Gue udah bilang masalahnya mereka tuh nggak mau orang kayak lu. Mereka itu minta barangnya bukan pelakunya. Mereka juga udah nolak tadi. Tadi gue dengar Gua udah itu, bilang. Jaka. itu udah dilakuin dong. Iya, Jaka udah nawarin tidak- supaya lu di sana. Iya, mempengaruhi apapun. Gimana Makanya tuh ini Sesko? next plan-nya. Ya. Ini tuh maksudnya next plan-nya. Statement Papuy kemarin. Ya, sekarang gini dong. Lu punya waktu kan 3 hari dong. Lu coba maksimalkan sebisa mungkin lu cari 200.000. Kalau memang lu nggak bisa, itu akan memperhambat nakama buat berjalan. Sekali lagi, gue tekanin ya. Gue sama Pak Boy itu lagi mau mencoba cari tahu mengenai informasi dari kepolisian yang dekat sama NR. Itu yang para bajingan itu. Cuma kalau nakama harus tunduk sama NR, gue peduli tai. Gue nggak mau bilang minta maaf ke mereka. As a nakama. Ini adalah case yang berbeda dong. Case yang masalah polisi ini adalah case yang berbeda. Ya. 3 hari lu nggak nyelesain itu, lu bakal ngeliat teman-teman lu kayak kemarin lagi gitu. Iya, oke deh. Oke, gue cari 200.000-nya. Ya, paham ya? Lu Ya, coba terus- aja dulu sebisa lu mungkin. At least lu coba maksimalin dulu dong. Ya, Benar. nggak mungkin kita diem Garing. aja. Kayak lu coba pinjem duit temen lu nih misalnya. Terus lu janjiin nih per minggu bayar berapa kan kayak gitu juga bisa. Jangan belum memulai lu udah bilang nggak bisa gua nggak bisa. Karena lu kalau ngelakuin sesuatu harus tahu juga resikonya gimana. Lu Iya. bisa nggak nih Assalamualaikum. kelarin masuk sini. resikonya? Waalaikumsalam. Ingat ya Dom ya. Waalaikumsalam. Lu salah aja kita belain, apalagi lu bener. Cuman di sini beda nih. Karena lu sudah sering dan lu juga dibilangin sama abang-abangan lo, lu nggak ngerti juga. Di sini kita juga ngasih ngelimpen bukan buat lu apa ya. Ada di sini. Setidaknya lu tau lah apa yang lu lakuin. Dan lu bisa belajar. Gue yakin kalian lu ini bagus buat kita. Tapi lu cuman salah jalan aja. Gitu aja Dom. Tanggung jawabin apa yang udah lu mulai. Gue pengen liat tanggung jawab lu dong. Itu Oke, aja. gue cari sebisa gue kalau nggak nyampe 200.000. Nggak usah ngomongin kalau Jangan ngomong Gini. kalau Iya. nggak nyampe. Jangan Usaha ngomong dulu kalau nggak 3 nyampe. hari. Jangan Kalau usaha misalnya dulu, Dom. lu udah kekumpul, Sir, ternyata baru 100.000. Gimana nih? Oke, gitu. udah Masih mudah. bisa negosiasi kok nanti. Udah mudah At least berkewajiban ada usaha 300.000 dulu ribu. daripada Udah mudah daripada berkewajiban ngeluh gitu. 300.000. 200.000 dalam 3 hari. Udah sampai di situ. Gak ada obrolan lain. Ya udah, Cukup. Dom. Cukup Oke. ya. Enforcer Oke, semuanya oke. keluar sekarang. Ses lu boleh. Yang non enforcer dia di sini, yang enforcer keluar. Jol. Keluar pagar. Kak. Kak. Ini kalian denger Oke. Member Yap. Cap. keluar juga. Oke.
Lu kan enggak. Itu situ antar. Pertama aku pengen ngomong ke kalian para prospek. Jadinya jemput di rumah, Bang? Di rumah, oke. Yes, chat. Sekali lagi, rank atau apapun itu cuma sebatas jabatan yang tidak penting. Di sini kita nakama, kita keluarga. Kita keluarga jaga satu sama lain. Tapi jangan tolol. Dengan jaga satu sama lain, kalian berbuat semaunya sendiri karena kalian ada di bawah nakama. Dari aku, Richard Wiseman, siapapun, bukan hanya prospek, siapapun yang berpotensi menenggelamkan kapal nakama, keluar. Karena semua orang replaceable. Dan di sini aku minta Dom lebih pintar memecahkan masalah bagaimana dalam waktu 3 hari bisa mencari 200.000. Nggak usah kau nggak bisa, nggak mungkin, semuanya itu mungkin. Kau punya nakama. Paham di sini? Oke, Bang Richard. Semuanya paham? Paham, Chat. Paham. Oke, kalian semua keluar. Member sama enforcer masuk dong. Kalian bebas ngomong. Sekarang kalian bebas ngomong, mau teriak-teriakan, mau tumpang tindih, aku nggak peduli. Aku mau ngasih satu pertanyaan simple aja. Ini simple banget pertanyaan. Dari common sense kalian, dari otak terdangkal kalian, menurutmu ini masalah nakama atau masalah Dom? Pribadi, Dom. Pribadi. Cuma karena ada polisi yang ikut campur, Om, jadinya ini masuk ke masalah nakama. Maksudnya ngerembet ke kita gitu. Oh ya gini deh, gue jelasin dulu Bang siapa ya? Mas Richard. Jadi ketika kita cepel kemarin, Papu itu mendapatkan informasi jika Dom itu menyebut nama nakama ketika diinterogasi polisi. Pertama poinnya. Oke. Lalu yang kedua, polisi itu memberikan informasi ke anak-anak yang bermasalah dengan siapa namanya. Yang dan tadi lah. itu iya, makanya kita lagi mencari polisi tersebut yang sedang bergerak oleh Sesko dan itu Richard. terlalu panjang. Pertanyaanku simple, common sense aja, basic common sense. Ini masalah pribadi atau masalah nakama? Pribadi. Pribadi. Jawaban gue pribadi. Kenapa? Karena dia bilangnya juga mencari uang dari situ. Oke. Itu pribadi. Dan tidak ada yang menguntungkan juga untuk kita dari perlakuan dia. Jujur kalian tolol. Jelas-jelas ini masalah pribadi, ini basic common sense, semua orang udah sepakat dengan hal itu. Kenapa kalian mengiyakan? Mereka dari tadi bilang nyari jalan tengah. Enggak, mereka enggak nyari jalan tengah. Ini analoginya ada jalan kiri, jalan tengah sama jalan kanan. Sejak awal mereka minta jalan kiri, diam dulu. Sejak awal mereka minta jalan kiri. Dan sampai terakhir pun mereka maksa jalan kiri, mereka enggak mau ke jalan tengah. Tadi aku udah memerintahkan tembak Dom. Dengan alasan karena ini sejak awal masalah pribadi. Bukan masalah kita. Kenapa lu nahan-nahan, Rod? Aku sedang mempersilahkan kalian untuk berpikir, untuk berhadapan dengan orang. Tapi pada saat ada yang ranknya lebih tinggi daripada kalian sudah memerintahkan, jangan sotoy. Oke, gue bisa bantah nggak? Boleh. Sekarang gue tanya gini lo, Chat. Kalau misalkan lu nembak Dom di sana, menurut lu apakah masalahnya akan selesai? Tidak. Terus? Sejak awal bukan masalah kita. Kalau mereka ingin bring ini masalah ke kita hadepin. Ya pada intinya sebenarnya mereka itu nge-bring masalah ke kita. Ya udah. Kalau setelah itu kita bilang Dom udah bukan bagian dari kita. Kita udah nembak dia di depan matamu. Sejak awal yang kalian inginkan itu penyelesaian cara kalian.
bukan diskusi. Kalian memerintahkan, bukan mengambil jalan tengah. Kalau kalian masih memaksa untuk kita bergesekan terus-terusan, ya ayo kita bukan pengecut. Karena yang aku baca dari tadi, mereka bukan ingin 200.000. Mereka ingin merendahkan kita. Aku lihat kalian pengecut sekali dari tadi. Oke, gue jawab nih, Cat. Masalah lu bilang kita pengecut, itu gue nggak setuju. Kenapa? Masalah pengecut atau nggak pengecut? Banget, anjing banget. Gue lebih mikirin ya sekarang, Cat. Kalau misalkan bisa aja sebenarnya gue tadi ngangkat dagu gue. Cuma tetap aja masalahnya nggak akan clear, akan seperti itu. Bahkan kita malah makin kepepet, Cat. Sejak kapan kita ngangkat, mereka yang ngangkat dagu? Kita udah minta maaf, kita udah melakukan semuanya. Pada saat kita menunduk, mereka makin ngangkat dan makin nginjek. Sini. Kalau cara penyelesaianmu adalah dengan diinjek, jadi penjilat hati sana. Mungkin gini, Serjan, maksud anak-anak tadi kayak udah mulai muncul negosiasi yang sekiranya cukup baik gitu. Jadi tidak perlu lagi melakukan tembakan itu di sana. Mungkin itu. Karena sejak awal common groundnya, basic common sense-nya ini bukan masalah kita. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Benar-benar. Kenapa kita harus negosiasi? Mungkin kayak lebih kita berada di belakang Dom aja sih. Walaupun dia salah. Sejak tapi kita awal, tidak membenarkan dan pertama, kalau urusan selain pekerjaan, kita bantu. Kita nakama, kita seimbang, semuanya sama. Tapi kalau udah urusan pekerjaan, beda. Karena itulah kita butuh pangkat, karena itulah kita butuh hierarki. Kalau mau bantu Dom urusan lain, ayo. Tapi ini jelas-jelas ketololan soal kerjaan. Tapi keputusan udah dibuat. Aku cuma ingin mewarning aja. Aku cuma ingin meluruskan kalau kepala kita tidak serendah itu, kalau harga diri kita tidak semurah itu. Tapi aku menghargai keputusan yang sudah terjadi. Ya udah, just be it. Mungkin begini, Char. Gue akan pertegas lagi. Soal tadi kita tidak sama sekali, kita tuh bukan orang yang meminta maaf ke mereka. Dom yang meminta maaf. Gue tadi bilang ke anak-anak gue peduli tai, gue nggak mau minta maaf ke mereka sebagai nakama. Dan tidak akan pernah terjadi. Ya, kalau yang akan bergerak sendiri. Tapi ketika dia butuh sesuatu dari nakama, kita backup sebagai teman, sebagai brotherhood. Jiwa brotherhood kita di sana, as a bikers. Oke. Sekalian kita mengajarkan bentuk kasih sayang sebagai brotherhood itu seperti apa. Paham, aku sampai sana paham. Oke, paham ya. Tapi dari yang gue pertegas di sini adalah Dom yang kerja keras sendirian saat ini dalam waktu 3 hari, bukan nakama. Dan kita sebagai nakama, gue tegasin lagi, tidak akan pernah minta maaf kepada Night Runner. Setengah-setengah namanya kalau itu Sesko. Kalau kau yang memang ingin membantu Dom, bantu sekalian. Kita untuk case ini kita udah mengiyakan, kita udah mengiyakan 200.000 itu selama 3 hari. Kita udah mengiyakan, dan itu menurutku hal tolol. Tapi ya udah, kita jalankan. Ya udah, kalau misalnya ini 200.000 cuma diserahin ke Dom doang, terus mana brotherhood yang tadi kau bilang? Cuma ngomong kosong jatuhnya. Kalau kau memang sejak awal mau di jiwa brotherhood, menganggap Dom adalah orang yang sepantaran denganmu, saudaramu, ya bantu sampai akhir. Bukan cuma di omongan doang. Bukan cuma dengan cara menghadapi bacotan mereka terus kau bacot. Enggak usah kayak gitu. Lakukan sampai akhir apa yang udah kau putuskan. Karena jujur gini, Bang Richard, sebenarnya Dom juga sempat bohong sama kita. Kita udah sempat tanya di awal, Dom lu bawa nakama atau enggak? Enggak, gue gak bawa nakama sama sekali. Dia bilang kayak gitu. Itu urusan yang berbeda, itu urusan enforcer. Sekarang kita udah putus, di depan mereka kita udah mutusin. Itu udah urusan internal kita, udah hal yang berbeda. Gak bisa kita sangkut pautin dengan hal ini. Kita udah memutuskan di depan mereka, kita mengiyakan. Udah sampai situ. Dan kita harus tanggung jawab dengan omongan itu.
Jangan begitu kita mengiyakan terus dilempar ke Dom sendirian. Ya udah, lu sebagai Sergeant at Arm, tadi saran lu apa buat kita sebagai nakama? Kalau aku pada saat ada di situ, Bang Richard. Opinimu, karena gue memandang lu sebagai rank tertinggi saat ini di sini. Betul. Silakan, lu boleh. Kalau mereka tadi bilang ini adalah sebuah open discussion, aku tidak melihat diskusi di situ. Itu perintah sekali lagi, dan kita tidak mau diperintah. Yang kedua, ini sejak awal kesalahan Dom. Kalau mau bermasalah silahkan sama Dom. Kau mau tembakin Dom silahkan. Kau mau culik, mau apapun, mau jual, mau ginjalnya mau kau jual, jantungnya mau kau jual, silahkan. Untuk mengganti 200.000 itu silahkan. Tidak ada urusannya sama nakama. Bukan nakama yang berniat untuk mengambil barangmu, bukan nakama yang berniat untuk mengambil mobilmu. Bukan nakama. Tapi kalau kau ingin bring war ke kita dengan alasan pemaksaan, wah nggak bisa dong, Dom orang nakama. Kita tampung. Kita anak baru. Kita baru tapi berbahaya. Kita baru tapi tidak tunduk dengan orang-orang lama songong kayak kalian. Oke, gue nangkap poin lo. Tapi keputusannya udah bukan itu tadi. Keputusannya adalah selama 3 hari kita ngasih 200.000. Ini jelas rapor merah untuk nakama. Kita bayar 200.000, ini akan tersebar nakama pengecut. Nakama kita apa Dom yang bayar? Kita. Dom. Sekali lagi kita memang bilang Dom. Tapi itu keputusan bukan dari mulut Dom. Kita nggak bisa lepas tangan begitu aja. Karena kita udah di stand brotherhood. Alasan kita tadi itu membantu Dom adalah brotherhood. Gak bisa lepas tanggung jawab. Ada yang mau nyangkal? Kalau alasan gue pertama kenapa gue nggak ngebela Dom, pertama karena dia masih posisinya adalah sebagai prospek. Yang dimana memang apa yang dia perbuat sebenarnya nggak ada urusan dengan nakama. Kenapa gue nggak mau membela dia semati-matian itu, dan gue melimpahkan semuanya ke dia. Karena setidaknya dia belajar apa itu artinya responsibility, tanggung jawab. Apa yang dia telah perbuat selesaikan sama dia. Dari situ kita bisa menilai ketika memang dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, ya sudah kita tidak perlu pakai dia lagi gitu. Dia bukan part of NMC lagi, bukan property of NMC lagi. Kalau gitu kenapa nggak Dom aja yang bilang? Kenapa nggak Dom yang ngomong dari tadi? Kenapa harus kalian? Kalau memang ini masalah Dom sejak awal. Kenapa kalian ikut campur? Jangan kalian yang ngobrol dengan mereka, kalian yang mengiyakan, kalian yang menanggapi ABCDEFK-nya mereka. Dom yang suruh tanggung jawab. Kalau misalkan Dom yang masalah ini akan tambah kerucut. Lu tahu dia orangnya seperti apa kan? Paham. Itu urusan internal. Paham. Terus? Ya kita menanggulangi itu semua, mengantisipasi. Daripada masalah ini semakin besar, gue bukannya takut dengan mereka ya. Sekali lagi gue tegas ini. Kalau misalkan terjadi bloody war sekalipun, oke. Peringatan. Gue tampung. Terus? Masalahnya adalah, kenapa Cat? Lanjut. Ya, aku bilang terus. Oke. Lalu apa? Sorry bentar, gue lupa. Oke. Coba yang lain dulu deh. Sorry. Mungkin gini, Mas. Mungkin kenapa tadi dari kita untuk kita sebenarnya bukan bisa dibilang ya kita bakal dipandang kita tunduk sama mereka pas segala macam, bukan. Mungkin keputusan dari Jaka tadi untuk tidak tidak nge-bring back ini sampai ke mungkin kita bisa bilang lah worst case-nya itu sampai bloody wars.
untuk di tahap sekarang, di saat ini, mungkin dari segi resource kita udah tidak bisa menandingi mereka untuk saat ini. Dan mungkin dari Jaka ini juga dia berusaha untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, karena takutnya nanti malah terjadi ketika kita memaksakan hal tersebut dan kita bloody war sama mereka, malah nanti memakan korban yang bahkan tidak bisa diselamatkan. Karena yang ada di pikiran kalian bloody war itu cuma bisa diselesaikan sama research. Oke, gini aja Chart. Gini aja. Ini keputusan udah terbentuk. Udah terbentuk makanya ini suatu hal. Ini udah terbentuk. Kita lihat 3 hari ini. Kalau misalnya worst case-nya adalah Dom ini tidak bisa mengembalikan nominal tersebut, setidaknya kita ada waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri kita untuk melawan mereka. Kok melawan? Karena mereka kan tetap balik ke sini, Chart. Ya kita cari uang 200.000 juga selama 3 hari. Kalau Dom nggak bisa bayar, kita bayar pakai uang kita, Dom cabut. Kita kan lagi ngumpulin barang-barang, Jaka. Ketika kita itu tidak akan dapat melawan. selesai, Jaka. Karena Jadi sejak ini awal tetap kita udah tanggung jawab Dom sendiri. Ini masalah personal dia. Gini Kita loh, cuma masalah membantu personal untuk dia. menengahi, tapi konsekuensi tetap dia yang nanggung sendirian. Iya, paham gua. Brotherku, Konsekuensi. sisterku, teman-teman, poin dari Bang Richard itu, kalian mau selamatkan Dom itu as a brotherhood kan? Poinnya di situ. Kalau kalian mau menyelamatkan si Dom ini as a brotherhood, ya kita tanggung bareng-bareng. Jangan dilimpahkan ke Domnya doang. Untuk kedepannya gimana, resource gimana, ya ayo kita juga bangun bareng-bareng dari nol. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Itu maksud gua. Kalau kita mau lawan, bener kita emang resource masih belum ada. Gua yakin dari kita semua pasti mau ngelawan. Gua yakin. Emosi Richard sampai keteping kabur santai. Tapi yang fokus kita ini, lu mau nyelamatin Dom atau mau kasih Dom? Kalau as a brotherhood, ya kita bareng-bareng selamatin dia. Jangan semuanya dikasih ke dia semua. Enggak sih kalau gue. Gue sih jujur enggak, karena kalau dia live member mungkin gue akan mempertimbangkan ya. Tapi kalau dia prospek, gue ngerasa dia belum sepenuhnya bagian dari kita gitu. Oke, ya kalau gitu tadi atas perintah Bang Richard tembak aja. Kenapa Makanya tadi siapa yang bertanggung jawab atas itu gitu. Tadi. Kira-kira apa penyelesaian yang bisa diobrolin selanjutnya? Oke, gini sekali lagi ya, aku ulangi sekali lagi. Tadi aku biarkan kalian yang berhadapan dengan alasan aku nggak ingin di nakama. Yang berhadapan itu aja. Entah itu aku, Papui atau Jawa, aku nggak mau kayak gitu. Kita semua sama. Menurutku begitu member udah punya hak untuk berhadapan. Apapun keputusannya, ya kita hadapin bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan udah dibuat. Dari obrolan tadi keputusan udah dibuat. Kita selama 3 hari harus mencari 200.000 dengan alasan brotherhood. Oke. Aku yakin Dom gak akan bisa. Kalau Dom bisa, miracle. Tapi begitu Dom gak bisa, kita bayar 200.000. Udah. Karena penyelesaian udah disepakati itu. Aku lebih baik ini sudah rapor merah, dikenal kita tunduk. Oke, aku lebih baik dikenal kita tunduk daripada dikenal kita tidak bisa dipegang omongannya. Karena kalau kita dikenal tidak bisa dipegang omongannya, itu jauh lebih buruk daripada kita tunduk. Kalau gue pribadi ya, gue lebih baik 200.000-nya kita kumpulin, beliin bas senjata, karena besok Senin kita order, datang ke sana embel-embel bawa 200.000, yang padahal gue akan lempar 200 butir peluru. Gimana? Sorry, robot. Ulangi sekali lagi. Batuk dulu. Agak keren gue. Coba lanjut Sasko. Gimana Sasko?
Coy robot emang nggak denger bangsat. Gimana? Nah, oke. Suara gue robot masih? Enggak? Masih. Dikit. Coba. Siapa tahu kita bisa denger ya. A B C D. Nah, that's right, baby. Let's go. Oke, udah. Let's go. Ya, jadi ngomong apa tadi, guys? Kita 200.000, kita lebih baik 200.000 sampai situ tuh yang aku pahamin. Oke. Kita lebih baik daripada kita ngumpulin 200.000. Kalau gue pribadi ya, daripada gue harus ngumpulin 200.000, lebih baik uang itu dipakai buat kita beli. Oke, gue lanjutin. Gue lanjutin ya. Oke. Gue ngerti lu paham. Iya, gue lanjutin. Gue ngerti, gue paham. Kok. Bagus. Gue ngerti lu paham. Emang bukan takdirnya keren sih. Emang bukan takdirnya keren. Bener lagi. Ngantuk, makanya dia ketiduran. Iya. Gimana? Nih, gue lanjutin ya. Yang dimaksud Sesko adalah daripada 200.000-nya kita serahkan ke mereka, lebih baik 200.000-nya tuh kita belikan untuk preparean kita karena besok hari Senin. Betul. Itu yang dibilang. Sekali lagi kalau mau kayak gitu dari awal, kenapa nggak dari awal? Ya udah blow di war. Bukannya dari awal udah ditentuin kayak gitu ya? Tadi berubah. Enggak, Kenapa berubah lagi? Udah. Hasilnya beda. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa kita debat lagi, Kelly. Itu nggak bisa debat karena keputusan udah dibuat soalnya. Keputusan udah dibuat, perjanjian udah dibuat. Obrolannya apa, Mi? Balik lagi kalau udah aku. di war pun aku rasa kita belum cukup siap deh lawan mereka. Lebih tepatnya ini sih mengulur waktu aja. Oke, kalau mengulur waktu nggak gitu caranya, jangan mengiyakan. Kalau dari aku lebih baik dikenal. Kita anak motor, bukan mafia. Mobil yang di dalam mobil itu ada 2.000 duit. Aku lebih baik dikenal sebagai anak motor yang bisa dipegang omongannya Harus bener-bener tanggung jawab. daripada anak motor yang licik. Nah, tadi tuh yang di depan ngomong siapa ya? Aku yakin Jawa sama Pak Puy paham dengan omonganku ini. Nah, di situ paham. Mereka bilang mereka minta ganti rugi. Ya udah, berarti tetap ada plan-nya. Tetap ada. Biasanya udah kayak gitu ya. 200.000 Iya. kita bayar ke mereka, tapi jangan beritahu ke Dom dulu. Kita semua Biarkan Dom berusaha. Kalau Dom tidak sampai 3 hari tidak bisa mengumpulkan 200.000, kita larang Dom untuk masuk ke CH. Sama-sama aja. Oke? Paham. Tapi di 3 hari itu kita juga udah punya uang kas 200.000 untuk nambelin. Karena mereka nggak mau tahu siapa yang bayar, entah itu Dom atau kita. Mereka nggak mau tahu. Karena itu sesuai perjanjian. Kalau memang ingin membalas mereka, kita cari kelemahan mereka dengan cara yang lain. Bukan Bisa di kasus politik ini. mungkin. Itu mungkin next aja ya. Yeah. Kita fokus dulu ke plan lah. Yaudah. Kan keputusan yang udah kita buat, nasi sudah jadi bubur. Tidak ada lagi, ya ini mungkin benar kata Bang Richard. Kesalahannya banyak juga di kita, rapot merah. Oke, itu bisa kita terima, Mas. Dan sekali lagi aku tegaskan, siapapun berhak untuk bicara pada saat kasus-kasus seperti tadi atau kejadian-kejadian seperti tadi. Tapi yang berbicara bertanggung jawab atas apa yang dia putuskan. Aku tidak mau yang bicara itu aja, yang ngomong itu aja. Bebas, aku bebasin. Dan aku sama Jawa, sama Papua akan diem. Cerah deh kamu ngapain. Tadi aku berpikiran untuk nembak karena aku ngerasa kok udah diam, udah buntu nih. Dan ditolak, oh ya udah. Keputusan di kalian dan tanggung jawab. Jangan keputusannya Brotherhood habis gitu. Terus di balik layar kalian nggak mau bantu Dom. Wah beda tuh. Sampai sini paham ya? Dari situ memang gue nolak. Karena diskusinya sudah mulai ke titik tengah. Ya walaupun gak sesuai apa yang lu mau, Mas, gue ngerti. Tapi gue coba menghargai anak-anak yang lagi negosiasi. Karena pada intinya ketika tim Apanes itu keluar, dan tiba-tiba keluar, itu akan pecah lagi menurut gue. Ya tapi itu jadi kesalahan gue dan jadi koreksi dalam diri gue. Gue bertanggung jawab atas hal itu. Mbak.
balik CH. Halo? Yang banget di sini puyeng. Iya. Ada. Bengkel dulu. Oh ya ada. Oke. Jadi gimana keputusannya, berarti kita mengganti uang itu apa gimana? Keputusannya ya yang gue buat tadi adalah gue sebenarnya gue nggak mau lah. Gue yakin kalau misalnya tadi menolak, mereka akan menembakkan timah panas ke arah kita. Oke. Karena gini, kondisi kita kemarin baru banget kemarin, lu tuh pada ditembakin kan. Oke. Gue nggak mau terlihat itu lagi. Nah, gue meminta dong dalam waktu 3 hari ini menyelesaikan masalah tersebut karena itu masalah pribadinya dia. Betul, setuju. Dia mengambil keuntungan pribadi dari situ. Gue tidak mau melibatkan nakama. Makanya tadi gue bilang, kalau misalkan memang mereka mau nagih itu, tagihnya ke Dom, bukan ke kita. Gue minta, mereka minta waktu 3 hari untuk membalikan uang 200.000 itu anjing, buset, ke mereka. bosen bangsat. Ke Dom ya. Udah dibahas, kok diulangi lagi. Dom. Ya, kita lihat dalam waktu 3 hari ini, kalau misalkan memang Dom tidak bisa mengembalikan 200.000 tersebut, ya berarti memang dia tidak tanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Iya tahu, terus? Ultimatumnya adalah Itu kan Richard juga itu udah setuju bahwa Dom itu tidak boleh mendatangi ke CH Nakama lagi. Alias dibuang. Karena apa yang dia perbuat, pertama dia masih prospek. Kenapa gua nggak ngebela itu ke dia? Karena posisi dia adalah sebagai prospek. Kalau live member mungkin beda cerita. Udah dibahas. Ya, setuju. Capek. Ya akhirnya gue pengen lihat responsibility dia seperti apa gitu. Ketika dia buat bermasalah, dia bisa tidak untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Kalau misalkan memang tidak bisa, memang dia berarti tidak pantas lagi di sini. Oke, berarti kita suruh buat ganti rugi sendiri. Kalau nggak bisa, kita keluarin. Intinya begitu. Iya, kita backup. Betul. Kita backup, maksudnya gimana, Rod? Kita backup? Iya, kita yang bayarin uang ya. Oh, kita yang bayarin uangnya, terus dia Bukan cabut aja kan? Jarot, Bang Pijen nanya, kalau Dom tidak bisa memenuhi itu, Dom akan digimanain? Bukan, itu masalah bayar kan, PJ? Ini ada poinnya gini, kan ada 2 masalah yang akan terjadi jika Dom tidak bisa membayar. Masalah yang pertama, apakah Dom dikeluarkan atau tidak? Dikeluarkan. Lalu masalah dengan kelompok apa tadi? HTCB apa? HSBC. Jauh. LOTF. Apa jauh. ROTS. MRS. Nah, itulah. Dengan NRS kan mereka pasti akan tetap meminta 200.000, mereka nggak peduli kan? Ya itu kita yang bayar. Udah. Itu maksud gue. Iya, yang Bang Pijet tanyain itu, ketika Dom tidak bisa mengganti uang itu akan dikeluarkan, gitu. dikeluarkan. Tadi udah ngomong di awal, dikeluarkan. Sama Jaka udah ngomong udah pakai ultimatum. Gitu. Dan benar si Jaro tadi berarti kita yang ganti dong. Iya. Udah. Karena kan pakai uang kas dulu Bang, ibaratnya ya kita selama 3 hari juga nyari 200.000 itu. Iya, udah. Oke, gini, sekali lagi aku bilang, apapun itu nanti ke depannya siapapun yang bicara, siapapun yang berkeputusan siapapun yang mengambil keputusan pada saat bisa dibilang sebuah diskusi itu, dia bertanggung jawab dan kita di Nakama mengiyakan hal itu. Oke. Jadi jangan bodoh. Gua. Lain kali jangan bodoh. Ingat yang kau bicarakan itu atas nama Nakama, bukan atas nama pribadi. Kalau nggak ngerti, diem, ganti yang lain. Tapi kalau kalian ngerasa kalian paham, ya udah go on. Paham? Kopi saja. Paham. Oke, Sarjan. Paham, Sarjan. Nah, sekarang kita bahas ke masalah 2. Gimana caranya dapat 200.000 selama 3 hari? Ada yang punya ide? Itu katanya ini ada uang kas. Sebenarnya ada cara maksudnya ini nggak instan juga sih, Chat. Cuman mungkin ini bisa jadi cara. Ya per orang kita set untuk dapat berapa, nanti kita PT-PT. Ya, kita harus lakuin itu bareng gitu loh. Jangan sendiri-sendiri. Apa nih yang kita lakuin bareng untuk mendapatkan 200.000 nih selama 3 hari? Apakah kita merasa ngerampok bank selama 3 hari atau apa? Jujur mending kita ngerampok daripada kita menggunakan uang yang kita punya.
Jadi kita Ya, bareng-bareng harus gak boleh pakai uang kas. Kita selama 3 hari harus menghasilkan 200.000 bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Oke, itu illegal Bersama-sama, way. betul. Mungkin ada cara lain yang legal way. Ini atas nama nakama. Kau mau nyari legal way ngapain kalau atas nama nakama? Ya bisa Gue aja. tahu Mungkin legal way-nya bang. apa- Lu ngamen bang di karnaval. Ya. 2 hari berturut-turut. Itu bikin event tuh. Kita dancer ininya. Setuju banget, setuju banget, setuju Oke banget. deh, aku putusin. Kita bikin 2 cara. Satu illegal way dan legal way. Yang mau di illegal way diriku, yang mau illegal way kananku. Aku legal way. Abang Aku PJ ilegal. nyanyi Abang sampai PJ berbusa. yang bisa Setuju. nyanyi. Iya, Nah, betul-betul. nah gitu aja. Legal way-nya. Iya gua Nih. PJ lo biar nyanyi berbusa lo sono lo. Siapa aja nih yang mau legal way siapa? Yang mau legal way ngumpul, yang mau illegal way ngumpul. Di sini aja, daripada lo nyanyi sono nyanyi lo no. We legal way. Kan kamu bang yang menyarankan legal way kan. Semangat bang. Yang ilegal sama gua, yang ilegal sama gua sini. Tuh, yang Ilegal di Nah, sini yang ilegal sama gua. Yang ilegal di sini, Sesko. Oh, ilegal situ. Ilegal Ilegal sini di sih. sini. Yang nyanyi sama PJ di sana di seberang. Iya. Kanan Bang PJ Kenapa nyanyi. jadi Bang Mas PJ Richard. di legal way. Bang. mana Betul, ilegal? apa-apa. Sini sekali lagi ya. Support joget-joget aja. Illegal way dekat motor. Nih, illegal way dekat motor. Oke, ini legal way. Legal way dekat tangga. Dah. Itu legal way. Nah, Legal way. banget. Kita Bang tidak PJ ini ilegal sini nih. Kita Ini tidak ilegal sini. legal. Support abang. Ilegal motor. Weh, ini ilegal kan? Ilegal Ilegal. motor, ilegal motor, legal tangga. Legal tangga sini. Berarti. Weh, ilegal di sini, ilegal. Ilegal weh. motor. Ilegal Oke. sini woi. Ilegal di sini woi. Berarti ilegal Ini sini. gua doa juga lama-lama nih Oke. nyuruh Kang Dedi ledakin nih sini. Oke, udah ya. Tim udah dibuat. Ayo bang, kita siap jadi dancermu bang. Oke, tim udah dibuat. Rasional. Di Karena si- kita butuh uang cepat. Oke. Sedangkan Wait. Bentar, diam. Ribu armor dulu, ribu armor. Oke. Ribu armor dulu. Ini yang legal way. Siapa yang mau jadi ketua? Ini legal nih. Ini Legal. Sini. Iya, Salah, abang salah, PJ salah. nyanyi sampai berbusa. Nih, legal way siapa yang mau jadi ketua? saya berarti. Oke. Kau pikirin gimana caranya. Oke. Kau maksudnya bukan kau pikirin, kau diskusi sama tim legal way gimana caranya. Dan kau lakuin, serah kau gimana caranya. Oke. PJ, kenapa PJ sendiri PJ? Sendiri. Kamu nggak mau sama saya sama Baba aja. Minyak kamu. Sahabat. Oke, tim ilegal. Siapa yang mau jadi ketua? Bopeng. Jangan tunjuk-tunjuk siapa yang mau. Yang mau angkat tangan. Siapa yang mau? Udah Yang pinter lah, yang gua. Oke, Jaka. Ya udah, Jaka. Nah, Gua. Jaka sebagai ketua, yuk kita diskusi bareng apa yang dilakuin. Jaka yang mutusin apa yang dilakuin. Kalian tuangin Oke. semua ide ke Jaka, habis gitu putusin apa yang dilakuin. Oke, saran gua, hey sama Jadi ilegal OTD. semua. Ilegal semua. Jadi Hey, ilegal sama semua. Lah, Lah legal way-nya mana? Enggak ada. Enggak ada. Udah legal saya Tadi sendiri, katanya udah nggak apa-apa ada. nggak apa-apa PJ. saya sendiri Cat. Jangan PJ. PJ. Nggak apa-apa Cat, udah Cat. Serahkan ke saya. Abang jangan bang. PJ. Bang, Nggak, kita serahin ke sama-sama, saya Bang. sendiri, serahin ke saya. PJ. Bang, jangan cukup. Kita tahu. Cat gini Cat, Abang pasti saya punya pendapat saya Coba gini deh Cat. lu info dulu deh ide lu Nggak apa aja. apa-apa anak-anak illegal way aja, saya bakal legal way untuk menambah karena kita belum tentu nih dari merampok Tapi ini nggak bisa boleh dapat. sendirian. Oke, Harus sama bersama nakama Oke, yang lain. sama aku dan Angel Harus dan bersama nakama yang Kelly lain. dan Almonta. Udah, Kau lakukan, ya, kau ini lakukan. prospek kan Berempuk Wait. Kau lakukan dengan face nakamamu. Oke? siap, itu pasti saya lakuin. Nggak boleh sendirian. Paham? Oke. Oke, silakan kau jadi ketua. Kau pikirin deh bareng-bareng timmu gimana caranya. Oke, tim ilegal. Sekali lagi, apakah ada yang menggantikan Jaka atau nggak terima dengan Jaka? Mungkin di backup aja sih mas. Jadi kayak mungkin ada ketua dan wakil ketuanya mungkin. Terus urusan Jaka nanti. Aku coba nunjuk Iya. satu ketua aja. Terus sisanya urusan Jaka. Sisanya urusan ketua. Sorry. Aman sih kalau dari aku aman Jaka. Semua aman Jaka ya. Oke, Jaka. Ya. Kau sebagai ketua mencari selama 3 hari gimana caranya 200.000. Oke. Melakukan Sabar. cara ilegal. Sorry Om Richard. Ini prospek gak perlu tahu kan ya kita kayak gini. Prospek udah aku suruh Apa cari tugas lain. Iya maksudnya Iya. jangan sampai prospek denger kan kalau kita nutupin uangnya dom. Enggak, jangan sampai, Takutnya jangan nyampe sampai, ke dom. jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai Ya, dong tahu. Jangan sampai. Jangan sampai. Nanti kayak enak kan mereka nggak kerja Iya. lagi. Enak aja.
Ini mungkin kalian nggak paham ya. Sekali lagi aku tegaskan, yang melakukan ini member ke atas, bukan prospek. Prospek. Oke? Iya. Oke. Dimengerti, Oke. Sarjan. Dimengerti, Sarjan. Di kopi, Pak. Oke? Dah, coba kalian pikirin dah. Tim ilegal sama tim legal selama 3 hari ngasih 200.000 gimana, dan jangan ganggu uang kas. Siap. Di kopi, Serjen. Oke, terima kasih. Kopi, Pak Richard. Kita diskusi. Bang Richard sudah selesai belum Bang Richard? Sudah. Bang, merampok bang. Aku mau menyampaikan perihal pandangan bisnis, karena ini kan sebentar lagi hari kan bakal berganti dan kita udah bisa. Ini siapa yang ngomong sama aku ya? Hah? Aku butuh sudut pandangmu karena dirimu sekarang ini kan pangkat tertinggi. Oke, ini dari aku, dari sama Abigail, dari sekretaris yang ngurusin bisnis sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita order senjata itu karena hari itu mendadak. Kita ambil keputusan untuk memesan 20 senjata pistol 50 sama 20 senjata pistol keramik, dan sudah terlihat kok ganjil 20. Ganti 27 itu dari ini press Oke. Press Jawa sama press Papua gitu. Oke, terus. Jadi setelah dilihat ternyata barang yang sold out itu pistol keramik. Jadi keputusan dari press tertinggi saat itu ternyata salah. Terus? Jadi anak-anak itu butuh banyak pistol keramik. Oke, dari sudut pandang bisnis itu orderan kita sangat-sangat tidak maksimal, Bang Richard. Maksudnya tidak maksimal itu gimana? Jadi kita seharusnya bisa order 50 pucuk senjata masing-masingnya. Tapi kita hanya order 20 karena keterbatasan uang. Oke, terus? Jadi aku punya saran atau ide untuk next order. Jadi barang siapa, ini mungkin kalau kalian mau ya, kalau kalian mau aja, yang punya mungkin atau di bank atau cashnya itu berlebih, aku bisa bantu buat memenuhi kebutuhan kantor, dan uang itu akan dikembalikan. Jadi supaya next orderan nakama itu maksimal. Untuk ngambil di setiap minggunya seperti itu. Untuk uang kas di nakama sekarang ini masih di angka 700.000. Setelah aku hitung-hitung, kita itu butuh uang sebanyak 2 juta. Itu untuk persenjataan doang, belum untuk vest. Mungkin kalau perlu yang lain-lain itu mungkin kita perlu lebih. Nah, menurut pandangan Bang Richard, dari sudut segi pandang bisnis, jalan ini menurut Bang Richard gimana gitu. Jadi aku memikirkan untuk kita mengambil setiap minggunya itu harus maksimal gitu. Menurutku nggak ada urgensi kita mengambil setiap minggu maksimal. Itu dulu. Kita bukan orang berakal pendek, dikit-dikit mengeluarkan senjata, dikit-dikit senjata, bukan berakal pendek kayak gitu. Jadi urgensi punya senjata banyak numpuk di gudang menurutku bukan yang utama. Tapi kita sekarang gimana cara dapat duit dulu. Kalau begitu aku udah ada satu plan juga, karena ini ada sangkut pautnya dari bisnis DW. The Warrior. Ini bisnis tanaman haram, Bang Richard. Ini saranku itu, kan kemarin aku sempat mendengar bahwasannya dari nakama itu ada yang mempunyai rumah kan. Aku mendengar itu, dan rumah itu bisa dipakai untuk dijadikan tempat menanam kita. Kita beli bibit dan bahan-bahan lainnya itu di DW, dan kita gunakan tempat itu untuk mungkin dari prospek nakama atau oleh member nakama untuk menanam di sana. Karena menurutku dengan modal yang kecil dan berpenghasilan yang besar, bisnis yang dari DW itu menurutku sungguh ampuh lah untuk menaikkan dari segi keuangan nakama. Kalau dikerjakan bersama-sama. Kamu butuh berapa bibit? DW bisa menyediakan berapa bibit, sorry? DW tidak sih untuk kita beli. Tidak apa? Membatasi? Iya, tidak membatasi. Jadi yang kita butuhkan Sorry gue potong Bang. Ada dibatasin di bibitnya Bang, 350 maksimal. 350. Bibit seminggu 350 berarti. Seminggu 350. Itu kita akan beli semua supaya gini aja. Bisa. Keputusanku. Ini keputusanku sementara ya. Kalian fokus di 3 hari ini dulu.
dari prediksi bodohku kalian nggak setolol itu untuk cuma dapat 200.000. Dan itu dimasukkan ke semuanya. Dan setelah itu soal bibit aku akan mencari jalan lain. Itu dulu. Oke, berarti untuk pergerakan kita ke DW kita hold sampai jawaban dari Bang Richard gitu. Sampai aku minta waktu sehari 2 hari lah. Untuk masalah bibit ini. Oke, dimengerti kalau gitu. Berarti urgensi untuk persenjataan berarti tidak terlalu urgent kan? Tidak terlalu urgent, kita fokus ke urusan sama LSPD tadi, apa? MCR. Apa sih tadi? MCR, My Chemical Romance. Apa tadi? Ya itulah siapapun. The Black Parrot, Helena. Itu siapapun itulah, kita fokus sama itu dulu. Karena kalau begitu. Oke, thank you, Bang Richard. Silakan. Richard. Yes. Ada yang mau diomongin lagi ya? Kalau nggak ada, saya ada yang mau saya obrolin berdua sama kamu. Oke, ayo. Di belakang aja Chat, soalnya ini cukup apa ya? Cukup rahasia. Oke, kayaknya di sini cukup. Jadi gini Chat. Perihal informasi yang waktu itu kita obrolin soal istrimu, kamu pertama-tama aku mau tahu dulu, Richard, kamu udah sampai mana tahu istrimu yang soal waktu itu kita omongin? Apakah masih yang probabilitas istrimu HT atau bukan, atau memang kamu udah tahu dia HT atau kamu udah tahu masih probabilitas? Oke. Jadi saya dapat informasi Chat, di mana informasi ini bisa dibilang informasi yang valid, tapi diriku tidak bisa memberitahumu narasumbernya siapa, karena diriku harus melindungi juga narasumber ini. Oke. Terus aku tahu. Jadi faktanya adalah bisa cross check valid dari mana? Dia salah satu bagian. Faktanya adalah istrimu adalah HT. Buktinya? Buktinya itu keluar sendiri dari mulut anggotanya. Saya bisa pastikan itu benar. Kenapa? Kenapa kamu percaya sama dia? Sepercaya itu sama informanmu ini? Saya nggak bisa lebih banyak ngasih tahu kamu sih, Chat. Coba gini, Biji. Mungkin gini. Kalau misalnya kamu ngerasa informasi dari informanku ini masih belum tentu benar, mungkin kamu bisa naikin probabilitasnya. Karena saya probabilitasnya udah 91%. Oke, berarti jadi 95%. Enggak. Karena tidak mengubah apa-apa. Kenapa aku bilang tidak mengubah apa-apa? Karena sisa 9% adalah bukti. Bukti kalau dia benar HT. Kalau cuma omongan, gini. Posisiku sebagai Sergeant at Arms itu udah banyak yang tahu. Richard Wiseman beristrikan seorang Sophie, udah banyak yang tahu. Dan amat sangat mudah sekali menggoyang nakama jika Sergeant at Arms-nya goyang. Jadi aku masih ada probabilitas kalau itu informasi palsu. Oke, nama samarannya Yuni bukan? Betul. Iya. Kalau dia bisa memberikan sebuah foto, itu akan berbeda. Oke, foto berarti ya? Foto. Oke, sebenarnya gini. Sebenarnya informasi ini bukan dia memberitahuku bahwa gue pengen ngasih tahu Shopee itu Yuni dan dia bagian dari HT. Bukan seperti itu. Jadi dia cerita tentang dirinya ya di HT dan ada Yuni dan Shopee di sana. Gitu. Aku nggak tahu. Kau ajak ketemu temanmu itu. Aku nggak peduli dia pakai topeng atau enggak. Jika dia ingin menyembunyikan identitas. Bawa Shopee bersamanya. Aku akan sembunyi. Dan aku akan coba telepon istriku pada saat itu. Kalau dia mengangkat, itu bukti yang kuat. Paham maksudku? Paham. Cuma maksudnya menurutku tidak masuk akal kalau misalnya kita ketemu dia sedang HT gitu loh, Chat. Ngerti gak sih? Ya berarti nggak ada bukti yang kuat, PJ. Itu masih berupa tuduhan.
Kalau cuma informasi seperti ini aja bisa membongkar rahasia seseorang, aku bisa aja bilang kalau adikku Calliope adalah HT. Kenapa? Karena Richard yang ngomong. Ini analogi, Dek. Oke. Kalau cuma dari omongan dan terus kita langsung percaya mentah-mentah, ya semuanya bisa hancur, bisa chaos. Oke. Butuh bukti. Oke, kalau kamu butuh buktinya, saya akan update soal ini. Bahkan kalau misalnya memang kamu mau foto, saya akan usahakan dan saya mencari buktinya, nanti saya sampaikan lagi. Cuma yang saya bisa kasih tahu sekarang adalah itu. Bahwa Shopee bagian dari HT. Gitu. Thank you, BJ. Oke, jadi nanti update dari dari radio ada yang manggil nama kasus ini. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, lanjut terus update. Iya, update dari kasus ini nanti akan aku selalu update ke kamu. Oke, thank you, BJ. Oke. Nah, tapi untuk sekarang kenapa aku ngasih tahu kamu supaya kamu ya hati-hati juga lah, Chat. Oke lah, aku naikkan jadi 91,27% lah gara-gara informasimu nih. Terima kasih. Kayak 0,2 ya, 0,27%. Ada 7-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya pokoknya intinya ya aku ngasih tahu ini supaya kamu lebih hati-hati aja. Oke, terima kasih. PJ. Oke. Aman kalau begitu. Ada yang manggil aku radio nggak sih? Dan juga aku mendapatkan nama. Sorry, kenapa? Nama-nama HT mungkin ini Anak-anak lagi nggak? Kalau nggak aku mau arahkan. Udah aman. Hal ilegal. Aman. Itu udah tergantung Jaka. Oke, Jak, mana Jaka? Kenapa? Let's go. Ayo. Oh ya, aku juga bisa ngupdate ke kamu nama-nama HT yang mungkin kamu kenal atau tahu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama nama ini, kamu bisa lebih berhati-hati. Siapa aja tuh? Christine, Blitz, sama Kosai. Christine sama Kosai nama yang baru. Blitz sudah tahu. Blitz yang memperkenalkan diri sendiri di sini. Oke, berarti Christine sama Kosai. Oh, berarti dan satu lagi If. Tapi If ini masih indikasi. Jadi Christine sama Kosai yang udah pasti. Berarti temanmu ini antara Kosai, Christine atau Blitz. Oke. Bukan dia teman saya. Iya. Oke. Chat, kamu lebih berhati-hati kalau ketemu itu, oke? Oke, karena menurutku misi kamu berbahaya dan besar, jadi kamu harus lebih hati-hati, Richard. Aman. Oke, kalau seperti itu saja yang bisa aku sampaikan. Oke, thank you, BJ. Oke.